Materi 2, Persalinan Vertex. Nama, Fiona Firenville Amnestia Saputra, NIM 253410113, Prodi S1 Kebidanan, Mata Kuliah, Fisiologi Kehamilan, Persalinan, NIFAS, dan BBL. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan mengenai mekanisme persalinan vertex. Kita tidak hanya akan membahas urutan gerakannya saja, tapi kita akan membedah lebih dalam mengapa setiap gerakan itu terjadi dan bagaimana anatomi janin beradaptasi secara luar biasa selama proses persalinan berlangsung. Mari kita mulai saja ke slide yang pertama. Adaptasi anatomi dan fenomena molding. Sikap janin fetal attitude menentukan diameter presentasi yang akan melewati panggul. Fleksi maksimal menghasilkan diameter suboccipitobregmatica 9,5 cm. Ini adalah posisi paling efisien. Defleksi atau ekstensi. Kepala yang mendongkak meningkatkan diameter menjadi occipitomental 12,5 cm. Implikasi. Semakin besar diameter, semakin tinggi resiko hambatan pada jalan lahir, disproporsi. Nah teman-teman, kalau di materi sebelumnya kita sudah melihat angka-angka diameter kepala janin, di slide ini saya ingin menjelaskan mengapa posisi kepala itu sangat krusial. Perhatikan gambar yang saya tampilkan di sebelah kiri. Saat janin melakukan fleksi sempurna atau menunduk, diameter yang harus melewati panggul hanyalah 9,5 cm. Ini adalah jalur hijau untuk persalinan normal, karena ini ukuran terkecil. Jika janin mengalami defleksi atau kepalanya mendongkak, diameter yang masuk ke jalan lahir berubah menjadi diameter occipitomental yang mencapai 12,5 cm. Selisih 3 cm. Ini bukan hanya angka yang kecil di dalam panggul. Hal inilah yang sering menyebabkan persalinan menjadi macet atau agak lama. Keberhasilan persalinan vertex bukan cuma soal ukuran panggul, tapi soal beberapa baik janin bisa memposisikan kepalanya untuk mencapai diameter terkecil tersebut. Optimalisasi diameter dan efek fleksi. Vertex presentation, hasil dari fleksi sempurna, diameter terkecil, suboccipitobregmatic 9,5 cm. Sinciput presentation, akibat fleksi tidak sempurna, diameter lebih besar, occipitofrontal 11,5 cm. Brow presentation, presentasi dahi, terjadi jika kepala dalam posisi defleksi ringan, diameter paling besar, mentovertikal 13,5 cm. Face presentation, presentasi muka, akibat ekstensi maksimal, diameter yang muncul adalah submentobregmatic 9,5 cm. Setelah kita memahami pentingnya diameter, mari kita lihat bagaimana hal itu diaplikasikan dalam pemeriksaan klinis. Di slide ini, kita bisa melihat bahwa perbedaan derajat fleksi kepala janin akan menentukan bagian apa yang pertama kali menyentuh jalan lahir. Perhatikan pada bagian vertex dan sinciput. Jika bayi fleksi sempurna, kita mendapatkan diameter terkecil. Namun, poin yang ingin saya kembangkan di sini adalah pada presentasi dahi, brow, dan muka face. Banyak yang mengira kalau kepala mendongkak itu pasti sulit lahir, tapi lihatlah pada presentasi muka. Meskipun bayi mengalami ekstensi maksimal, diameternya kembali menjadi 9,5 cm. Namun, tantangan terberat justru ada pada presentasi dahi, di mana diameter yang harus lewat adalah yang paling panjang, yaitu 13,5 cm. Memahami gambar ini sangat penting bagi kita, karena dengan mengetahui bagian apa yang kita raba saat pemeriksaan dalam, kita bisa memprediksi apakah diameter kepalanya memungkinkan untuk melewati panggul atau justru beresiko mengalami macet. Dinamika rotasi dan arsitektur panggul. Adaptasi terhadap bentuk panggul. Janin harus menyesuaikan bagian terlebar kepalanya dengan diameter terluas panggul. Pintu atas panggul, inlet, paling luas di diameter transversal, menyamping. Pintu bawah panggul, outlet, paling luas di diameter antero-posterior, depan, belakang. Mekanisme putar paksi dalam, perputaran kepala sebesar 45 derajat hingga 135 derajat agar sutura sagittalis berada dalam posisi depan dan belakang.
masuk ke tahap yang sangat dinamis, yaitu mekanisme putar paksi dalam. Mungkin kita bertanya, kenapa janin tidak turun lurus saja? Teman-teman bisa perhatikan gambar di slide ini. Bentuk panggul ibu itu unik dan berubah-ubah di setiap levelnya. Di bagian atas atau inlet, ruang yang paling luas adalah menyamping. Itulah sebabnya bayi biasanya masuk dengan posisi kepala menyamping. Namun perhatikan gambar pandangan bawah, outlet. Di sisi kanan, di bagian bawah panggul, ruangannya justru paling luas di arah depan, belakang. Jadi, agar bisa keluar, janin cerdas, ini harus melakukan rotasi atau putaran. Dia berputar supaya bagian belakang kepalanya, occiput, berada di simfisis ibu. Tanpa putaran ini, kepala bayi akan membentur tulang panggul yang sempit. Jadi, putar paksi dalam adalah cara janin mencari jalan keluar yang paling longgar dan efisien. Panggul itu seperti lorong yang berpilin, jadi bayi juga harus ikut berpilin. Asinklitismus, tantangan di jalan lahir. Sinklitismus, sutura sagittalis berada tepat di tengah antara simfisis dan promotorium. Asinklitismus anterior, sutura sagittalis mendekati promotorium, tulang parietal depan lebih rendah. Asinklitismus posterior, sutura sagittalis mendekati simfisis, tulang parietal belakang lebih rendah. Dampak klinis, menambah hambatan jalan lahir dan dapat memperlambat proses pembukaan serviks. Terakhir, saya ingin membahas kondisi yang sering luput dari perhatian, namun sangat menentukan kelancaran persalinan, yaitu asinklitismus. Teman-teman bisa perhatikan gambar di samping, itulah kondisi ideal yang disebut sinklitismus, di mana kepala bayi masuk secara lurus dan sejajar dengan sumbu jalan lahir. Namun, kenyataannya tidak selalu begitu. Di gambar kedua dan ketiga, kita melihat kepala bayi masuk dengan posisi miring. Pada asinklitismus, anterior kepala bayi miring ke arah belakang, sehingga tulang parietal depan yang lebih dulu turun. Sebaliknya, pada asinklitismus, posterior kepala miring ke depan. Mengapa ini menjadi tantangan? Karena posisi miring ini membuat diameter kepala yang harus melewati panggul menjadi tidak optimal, dan tekanan pada serviks menjadi tidak merata. Sebagai tenaga kesehatan, memahami gambar ini membantu kita menyadari bahwa terkadang persalinan yang lama bukan karena panggul yang sempit, melainkan karena posisi kepala yang perlu dikoreksi melalui perubahan posisi ibu. Kesimpulan, persalinan vertex bukan sekedar proses mekanik, melainkan hasil adaptasi aktif janin terhadap ruang panggul ibu. Fleksi kepala adalah kunci utama untuk mendapatkan diameter terkecil, 9,5 cm. Rotasi dan posisi sinklitismus menentukan efisiensi tenaga ibu dan durasi persalinan. Sebagai penutup, dari seluruh rangkaian mekanisme yang telah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa persalinan vertex adalah sebuah proses navigasi yang sangat luar biasa. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada 3 hal utama yang sudah kita bedah tadi. Pertama, kemampuan tulang kepala janin untuk melakukan molding. Kedua, pentingnya fleksi sempurna untuk memastikan diameter terkecil yang melewati jalan lahir. Dan yang ketiga, ketepatan rotasi serta posisi sinklitismus janin dalam menyesuaikan diri dengan arsitektur panggul ibu. Dengan memahami detail-detail ini melampaui sekedar teori dasar, kita sebagai calon tenaga kesehatan dapat lebih sigap dan mendeteksi adanya hambatan persalinan sejak dini dan memberikan intervensi posisi yang tepat bagi ibu. Terima kasih, saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Semoga beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.